Halo, selamat sore atau selamat petang untuk Anda pendengar dan juga netizen dimanapun berada. Senang sekali saya Beri Hamzah, kita hadir lagi dalam program Interaksi Duta Besar Republik Indonesia. Sebuah program spesial selama bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Duta Besar Negara Sahabat ya, Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat. Tapi di awal ini saya mungkin ingin menggambarkan terlebih dahulu karena di tengah kemajuan teknologi dan juga dinamika geopolitik Asia Timur, hubungan Indonesia dan Korea Selatan bukan hanya sekedar angka perdagangan, melainkan juga kedekatan antar masyarakat. Nah, karena itulah di bulan suci ini, bagaimana kabar dari saudara-saudara kita semuanya yang ada di negeri ginseng? Saya sudah spill ya tadi ya. Anda sudah tahu pasti, berarti narasumber kita di petang hari ini adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ya, ada Pak Cecep Herawan. Pak Cecep, selamat petang Assalamualaikum Pak. Mas Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Ini di Jakarta kita sudah berbuka puasa Pak, dan di Seoul di Korea Selatan juga nampaknya sudah lebih dulu Pak ya, karena 2 jam lebih dulu dibanding di Indonesia Pak ya. Betul, kami 2 jam lebih awal dibanding dengan waktu di Indonesia. Perbedaan waktu kita 2 jam. Ya, kalau di Indonesia di Jakarta tuh biasanya kita berbuka puasa jam 18.20-an ya kurang lebih 18.20-an. Kalau di Korea Selatan jam berapa tuh, Pak? Sama Pak, sekitar 18.20 juga. Tetapi Mm-mm. kita kan karena tiap hari kita perhatikan beda waktu perubahan waktunya itu 1 menit. Jadi hari ini 18.21, besok 18.20 akan terus semakin bergerak. Wah, jadi waktu berbuka puasanya juga jauh lebih cepat ya, setiap hari gitu, Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Pak, ada tantangan tersendiri nggak sih, Pak, selama pelaksanaan ibadah puasa atau Ramadan ya di Korea Selatan? Misalnya karena kaitannya dengan kondisi cuaca, makanan, atau suasananya karena memang mayoritas mungkin bukan Muslim ya, tidak seperti di Indonesia. Ada tantangan tersendiri nggak untuk Pak Cecep atau mungkin kawan-kawan diplomat yang ada di Kedubes atau para WNI di sana? Gimana tuh, Pak? Secara umum kan kondisi berbeda dengan di tanah air. Tadi Mas Berry sudah sampaikan bahwa umat Muslim kita di Korea ini ada bagian dari minoritas ya. Sehingga suasana Ramadan itu tidak terasa di area ruang publik yang luas. Tetapi menurut kami sih di balik keterbatasan itu justru membangkitkan kebersamaan di antara khususnya warga negara Indonesia dan umat Muslim yang ada di Korea, sehingga kita semakin dekat, semakin hangat, semakin menyatu. Dan ini saya rasa hikmah dari sebagai bagian dari minoritas yang ada di negara di mana kita saat ini berada. Itu dari sisi kita. Tapi tentunya juga melihat kondisi ini, kami di KBRI, saya bersama teman-teman di KBRI, berupaya semaksimal mungkin juga untuk terus hadir di tengah-tengah warga negara Indonesia secara keseluruhan, terutama di Ramadan ini terhadap umat Muslim yang warga negara Indonesia, sehingga kita terus berkomunikasi, memastikan pelayanan, memastikan perlindungan tetap berjalan Mm-mm. dengan baik meskipun saat ini bulan suci Ramadan. Dan kami kan bukan hanya institusi yang mewakili sebagai perwakilan negara di luar negeri saja ya Mas Ferry, Ya. tetapi kita kan KBRI juga terus mengupayakan secara kekeluargaan bersama dengan WNI yang ada di Korea. Silaturahmi, istilahnya silaturahmi terus kita jaga, Mm-mm. dan kita berupaya untuk bersama-sama merasakan kehangatan Ramadan meskipun jauh dari tanah air tentunya. Nah, biasanya apa Pak yang difasilitasi oleh KBRI Pak, terutama mungkin untuk pelaksanaan ibadah atau kemudian berbuka puasa bersama selama beberapa hari belakangan ini bagaimana tuh Pak Cecep? Jadi kalau untuk WNI kita sangat banyak di Korea ini, Mas Beri. Hmm. Total mungkin sekitar di angka 90.000 lebih secara total. Sehingga untuk menjangkau keseluruhan mungkin agak mustahil buat KBRI yang berada karena Ya. mereka tersebar di berbagai daerah.
Tetapi syukur alhamdulillah saat ini di Korea ini, khusus untuk warga negara Indonesia yang Muslim, mereka mempunyai 56 masjid dan musola yang ada di Hmm. seluruh Korea, yang dikelola oleh warga negara Indonesia yang Muslim yang sedang berdomisili di Korea. Melalui simpul 56 masjid dan musola yang ada inilah jaringan komunikasi dengan KBRI terus kita lakukan. Yang kedua, tentunya kami dalam waktu dekat akan melaksanakan program yang biasa kita lakukan, yaitu Safari Ramadan. Bagaimana Hmm. kami dan teman-teman di KBRI bisa bersilaturahmi berkunjung ke masjid-masjid yang dikelola oleh ataupun musola yang dikelola oleh masyarakat Indonesia di wilayah Korea. Dengan demikian silaturahmi secara langsung kita coba semaksimal mungkin kita lakukan di suasana Ya. Ramadan. Tidak hanya Hmm. sekedar silaturahmi tentunya, tetapi kegiatan ini akan kita isi juga dengan konsultasi masalah kekonsuleran, masalah keimigrasian, dan ketenaga kerjaan. Di samping juga kita tidak banyak, tetapi kita berupaya berbagi melalui memberikan bantuan logistik lah kepada teman-teman yang ada di pelosok Korea ini. Itu mungkin Hmm. kira-kira sarannya. Suka buka puasa bersama juga nggak sih Pak? Artinya ada kegiatan ibadah yang memang dilakukan bersama-sama pastinya ya? Insya Allah KBRI merencanakan memang akan buka puasa bersama juga sehingga teman-teman yang sudah dekat lokasi dengan KBRI bisa ikut Hmm. hadir. Biasanya kita lakukan hari Sabtu ya. Oh. Dan insya Allah mungkin Sabtu nanti kami akan umumkan, tapi dalam waktu dekat juga kita akan coba untuk melakukan buka puasa bersama sekaligus juga Hmm. sholat maghrib bersama dengan teman-teman yang berkesempatan hadir dan ada di sekitar KBRI. Nah Pak, kita tahu Korea Selatan ini multikultural Pak ya. Terutama ketika ada WNI dan saat ini di bulan Ramadan. Bagaimana kemudian kesempatan di bulan Ramadan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pak Cecep, kemudian juga teman-teman di KBRI untuk mengenalkan Islam, Pak, atau budaya Ramadan kita di Korea Selatan tuh, Pak? Betul, sebetulnya kan yang lebih penting buat kita memperkenalkan ini kan syukur alhamdulillah selama ini kita masyarakat Muslim Indonesia dikenal sebagai masyarakat Muslim yang moderat dalam artian yang Ya. mampu beradaptasi berbaur dengan berbagai kalangan yang ada dan saya rasa ini adalah satu modal utama yang selalu bisa kita pakai. Yang kedua tentunya di kalangan diplomatik sendiri kan tidak hanya Indonesia yang berasal Hmm. dari negara Muslim atau mayoritas penduduknya Muslim. Kami Ya. bersama-sama juga mempunyai program untuk berbagi di sekitar masjid yang ada di Seoul, terutama masjid besar di Seoul. Biasanya pihak masjid ini mengadakan acara buka puasa bersama dan untuk masyarakat sekitar dengan melibatkan kalangan diplomatik berbagi waktu hari apa giliran dengan perwakilan mana dan demikian dan seterusnya dan ini yang sering jika dibangun oleh komunitas ya Muslim orang Korea sendiri dan dengan bekerjasama dengan Federasi Muslim Korea tentunya kita Hmm. bisa mengenalkan Islam ataupun ke keindahan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Korea juga sebagai satu agama yang sejuk yang bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Saya rasa ini yang perlu terus digalakkan dan akan terus kita gaungkan ke depan. Hmm. Nah, Pak, kalau kita bicara begitu banyaknya tadi WNI yang berada di Korea Selatan ya, apa saja sih Pak kegiatan para WNI sebetulnya di Korea Selatan ini, Pak? Baik, kalau secara umum memang paling banyak sekitar lebih dari 57 ribuan lah. Dari Hmm. 90 ribu itu atau 70% hingga 80%-nya ini adalah pekerja migran Indonesia. Oke. Dari sisi pekerja migran Indonesia pun nanti itu kita lihat sektor apa sih yang paling banyak. Nah, Hmm. dari sekitar 57 ribu pekerja migran itu sektor paling banyak adalah di manufaktur. Hmm. Uh, di manufaktur, kemudian juga yang sektor kedua adalah sektor perikanan,
Dan yang ketiga galangan kapal, biasanya itu Ya. yang teman-teman kita banyak bergerak. Selain itu juga kita punya sekitar 2.000, mohon maaf 3.000-an lah, 3.200-an mahasiswa dan pelajar Indonesia yang ada di Korea. Dan ini juga satu aset bagi kita untuk bagaimana teman-teman bisa mengambil manfaat dari kemajuan pembelajaran yang ada di Korea. Saya rasa ini harus terus kita dorong bersama. Dan sisanya juga ada yang diistilahkan dengan mixed marriage, menikah dengan orang Korea dan tinggal di Korea, itu juga terdapat beberapa. Dan tantangannya juga adalah ada warga negara Indonesia yang saat ini mempunyai status keberadaannya di Korea ini juga perlu mendapat perhatian lebih karena mereka Oh, katakanlah overstayer. oke. Masa izin tinggalnya sudah lewat tetapi tetap tinggal di Korea ini cukup banyak, jumlahnya sekitar mungkin 13 ribuan saat ini yang statusnya overstayer. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri tentunya buat Mm. kita karena kita ingin memberikan juga aspek pelayanan perlindungan secara maksimal, tetapi dengan kondisi ini cukup rentan buat teman-teman untuk berada di Korea dengan status yang tidak secara legal ataupun Ya. melampaui izin tinggal mereka. Nah, langkah apa tuh Pak yang kemudian dilakukan oleh KBRI Pak untuk tetap dalam tanda kutip ya bisa memberikan perlindungan terhadap mereka yang tadi dikatakan overstay atau bahkan ketika tadi pekerja migran kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin juga butuh apa ya, butuh pendampingan misalnya dari KBRI begitu Pak. Memang tentunya kita tidak bisa berdiam diri ya, Mas Mm. Beri. Ini juga sudah menjadi arahan dari pusat, arahan dari pimpinan Kementerian Luar Negeri bahwa aspek perlindungan dan pelayanan terhadap warga negara Indonesia harus tetap kita kedepankan. Dan ini yang selalu dipegang oleh teman-teman di KBRI juga. Nah, dengan demikian dengan kondisi ini tentunya yang utama yang kita lakukan adalah teman-teman berupaya untuk melakukan apa yang disebut dengan pelayanan jemput bola. Ya. Artinya adalah teman-teman di KBRI Seoul berupaya secara reguler mendatangi secara langsung kantong-kantong ataupun pusat komunitas warga negara Indonesia, didatangi untuk kita bisa memberikan layanan, berbagai layanan, layanan perpanjangan paspor, Mm. konsultasi hukum, dan juga konsultasi ketenaga kerjaan. Dan yang kedua adalah kita juga mencoba membuat layanan di waktu akhir pekan, di waktu libur. Karena kita juga ingin mengakomodir teman-teman yang bekerja PMI diberikan kesempatan juga tidak setiap akhir pekan tentunya, Mm. tetapi kita menyediakan akhir pekan yang buka untuk melayani terhadap warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran, untuk bisa berkonsultasi ataupun membutuhkan pelayanan dari KBRI. Yang kedua yang tidak kalah penting tentunya selain pelayanan adalah bagaimana kita terus berupaya menyusun program pemberdayaan. Mm. Pemberdayaan ini maksudnya adalah bagaimana teman-teman yang saat ini ada sebagai warga negara Indonesia di Korea ini agar tetap produktif, tidak hanya selama di Korea, tetapi saat kembali dari Korea ke tanah air. Bagaimana mereka mendapat bekal lebih dari sekedar tabungan, tetapi Ya. bekal motivasi, bekal wawasan bagaimana bisa berwirausaha sendiri misalnya. Dan ini kita coba bekerja sama dengan lembaga-lembaga untuk memberikan pembekalan kepada teman-teman ini pasca mereka bekerja di Korea. Sehingga keinginan untuk kembali ke Korea, keinginan untuk menjadi quote-unquote overstayer itu menjadi Mm. berkurang. Karena kan kita juga ingin memberikan kesempatan warga negara Indonesia lain untuk bisa merasakan bekerja di luar negeri. Sehingga yang Ya. sudah kerja diharapkan tidak perlu bekerja lagi di luar negeri karena sudah punya bekal yang lebih. Tidak hanya tabungan, tetapi motivasi, juga wawasan mengenai bagaimana membangun satu usaha sendiri di bidang apa yang menjadi minat masing-masing.
Dan yang ketiga tentunya kita coba upayakan juga terus memberikan satu upaya perlindungan hukum dan Mm-mm. advokasi terhadap hak-hak pekerja kita yang ada di Korea. Kita terus berupaya mengawal pemenuhan hak terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang ada di Indonesia apabila menghadapi permasalahan seperti bagaimana kita membantu menyelesaikan klaim asuransi yang baik dari kecelakaan kerja maupun dari yang kematian akibat kecelakaan kerja dan kematian. Selain itu juga kami bagian dari advokasi dan perlindungan hukum semaksimal mungkin mendorong teman-teman untuk siap setiap saat Mm-mm. 24 jam hotline KBRI harus bisa memenuhi harapan WNI kita, terutama dalam keadaan darurat dan perlunya pendampingan hukum. Itu mungkin yang kita coba terus dorong. Dan terakhir, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa melakukan edukasi secara masif kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Korea melalui Ya, upaya digitalisasi. Karena kita gini, Mas Beri, kadang-kadang satu hal yang penting sekali buat siapapun warga negara Indonesia di luar negeri adalah bagaimana bisa aktif mengisi portal peduli WNI. Karena hanya dengan mengisi portal peduli WNI, maka datanya kita tahu persis, akurat, ada di mana. oke. Mm. Kadang-kala kan menghubungi KBRI kalau sudah ada masalah, bukan di awal. Karena kalau ada Ya, ya data lebih akurat, pelayanan kita insya Allah lebih maksimal ke depannya. Dan ini yang terus kita gaungkan, bahwa pentingnya pendataan ini bukan apa-apa, adalah pendataan mm-mm. ini penting untuk memaksimalkan pelayanan kami kepada teman-teman warga negara Indonesia yang ada di wilayah akreditasi kami. Itu mungkin yang Ya, ya. kita terus sama-sama gaungkan, Mas Phil. Karena butuh feedback juga, karena bagaimana kita bisa tahu misalnya ya Pak Dubes, Pak Cecep ini bisa tahu ada warga negara yang ada di Korea Selatan tapi tidak update informasinya, nggak lapor gitu. Kalau ada masalah baru datang loh. Bapak datangnya kapan nih gitu misalnya gitu Pak ya. Nah, kadang-kadang kalau datang sih mending Pak, kadang ada masalah di satu daerah kita nggak tahu di daerah itu tuh ternyata ada beliau-beliau Ada ini. WNI-nya ya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagi kami di KBRI. Ya. Nah, saya yakin sekali pendengar dan juga netizen di petang menuju ke malam hari ini pasti ingin tahu juga nih Pak. Kira-kira opportunity apa sih yang kira-kira misalnya saya atau para pendengar dan netizen ya bisa bawa atau menjajaki bisnis, peluang usaha, atau misalnya kalau mau mengenyam pendidikan di Korea Selatan yang kira-kira bisa dilakukan oleh para warga negara Indonesia yang sekarang ada di tanah air, tapi mau apa ya, melanglang buana, contohnya ke Korea Selatan lah. Apa yang kira-kira bisa dilakukan, Pak? Tapi sekali lagi ya, kita mention nih, jalurnya yang legal ya, jangan sampai nanti pada saat Anda misalnya tadi mau bekerja ke Korea Selatan mau apa lagi gitu misalnya ya lewat jalur yang nggak resmi, itu bukan hanya menyulitkan diri Anda tapi juga menyulitkan bagaimana kawan-kawan di KBRI ya untuk memberikan perlindungan bagaimanapun kita ketika melanglang buana atau ke luar negeri dengan berbagai macam eh, urusan kita juga menjadi wajah atau duta untuk negeri kita sendiri, ya. Bagaimana Pak? Apa kira-kira opportunity atau peluang baru yang mungkin bisa dijajaki oleh WNI kita di Indonesia kalau mau ke Korea Selatan tuh Pak? Terima kasih, tentunya dari berbagai berbagai aspek ya. Buat teman-teman yang ingin mencoba bekerja di Korea Selatan misalnya. Tadi saya sampaikan kan sektor yang cukup terbuka buat diisi oleh warga negara Indonesia untuk bekerja ini mayoritas di sektor manufaktur, kemudian Mm-mm. juga sektor perikanan, dan yang ketiga sektor shipbuilding. Biasanya mereka tuh sangat memerlukan tukang las yang punya keahlian pengelasan. Oke. Itu biasanya di hire oleh shipbuilding yang banyak ada di Korea. Yang Butuh kedua, sertifikat berarti Pak ya? exactly, butuh Mm. sertifikat. Yang kedua adalah pastikan ada dua skema yang bisa dilakukan untuk bekerja di Korea.
yaitu skema melalui skema yang disebut government to government atau G2G antar pemerintah, yaitu kalau nggak salah visanya ada E9. Yang kedua adalah P2P, private to private. Ini yang di-hire oleh agen di Indonesia dan agen di Korea. Dan ini biasanya untuk tenaga kerja yang sifatnya semi-skill tadi, yang punya sertifikat pengelasan, yang punya keahlian lah. Ya, Itu yang kita diisi melalui skema P2P. Itu yang terima kasih Mas Berry sudah menekankan apapun yang dilakukan skema di G2G maupun P2P pastikan itu skema yang jalur resmi. Pertama adalah jalur resmi itu supaya kita tahu legalitasnya seperti apa. Karena dengan legalitas yang benar, perlindungan pertama dan utama itu semua peraturannya diikuti. Itu yang jalur resmi. Yang kedua adalah terkait dengan P2P melalui agen. Verifikasikah agen penyalur sebelum teman-teman manfaatkan jasanya. ya, Pastikan agen atau lembaga yang menawarkan pekerja ini benar-benar resmi terdaftar di KP2MI. Dan teman-teman juga paham, mohon betul-betul waspada terhadap pihak-pihak yang kerap kali menjanjikan jalan pintas atau proses instan tanpa dokumen, maksudnya tanpa sertifikat akan bisa cepat diberangkatkan. Aku yakin itu tidak benar. Jangan sekali-sekali terbuai dengan rayuan memakai jalan pintas. Lebih baik kita melalui prosedur resmi, prosedur baik itu yang sifatnya G2G maupun P2P, tetapi lalui semua. Hanya dengan melalui itu semua proses, saya rasa itu akan menjadi kebaikan bersama untuk kita. Terakhir, setelah berangkat ke Korea, tadi jangan lupa lakukan lapor diri melalui pendataan digital. Karena dengan lapor diri, maka kami akan paham Bapak Ibu ada di Korea, saudara-saudara ada di Korea, dan kami juga paham di Koreanya itu ada di kota mana. Kan dengan Pak, kota mana, sehingga pada saat amit-amit jangan sampai terjadi bencana alam misalnya di kota itu. Kita kan nggak punya data kalau tidak lapor diri. Ada berapa warga negara di kota itu. Dalam kejadian bencana kan bisa saja terjadi setiap saat. betul. Tapi kalau kita betul rapor dirinya benar saat kedatangan maupun perpindahan kota, kita tahu persis pada saat terjadi sesuatu, oh ada orang di Indonesia sekian puluh ataupun sekian ratus, sehingga kita betul-betul bisa melakukan pendampingan ataupun pelayanan lebih maksimal lagi ke depannya. Kira-kira begitu, Mas Ferry. Ya, itu pentingnya pendengar dan juga netizen ya. Kalau Anda memang punya niatan mau bekerja di Korea Selatan, ya khususnya nih, kalau pendidikan saya yakin lah itu jalurnya resmi. Ya, tapi kalau pekerjaan, kalau ada iming-iming yang memudahkan dan lain sebagainya, tadi kata Pak Cecep, aku yakin lah nggak benar dan konsekuensinya nanti akan Anda terima. Ada proses deportasi, ya masih mending lah kalau deportasi. Tapi kalau berkaitan dengan kasus hukum ya, aduh amit-amit deh, jangan sampai ya itu menyulitkan diri sendiri dan juga bikin malu bangsa kita pastinya ya. Nih orang Indonesia kok malah melanggar hukum di negeri orang. Nah, satu hal lain yang eh, juga kita jajaki dengan Korea Selatan ya. Tadi selain dengan adanya hubungan bisnis, kita tahu juga ada hubungan pembangunan di bidang industri pertahanan, Pak ya. Bahkan hingga kendaraan listrik. Nah, dalam setahun terakhir ini mungkin hubungan Korea Selatan yang disebut semakin strategis ini apa pencapaian yang dampaknya begitu dirasakan oleh masyarakat kita, Pak? Memang saat ini kan Indonesia ini kalau tidak salah satu-satunya di Asia ini yang yang mempunyai status sebagai Special Strategic Partnership-nya Korea. Ya. Jadi punya kekhususan hubungan kemitraan Indonesia dengan Korea ini. Dan saya melihat peluang ataupun momentum yang sangat baik karena kedua pemimpin kita di Indonesia maupun di Korea ini relatif baru.
Presiden Lee Jae-myung kan baru dilantik 4 Juni 2025. Ya. Presiden Prabowo memang di Oktober 2024 ya kalau nggak salah. Hmm. Ini kan relatif tetap baru. Artinya ini adalah lembaran baru dalam penguatan hubungan Indonesia dan Korea, khususnya dari sisi hubungan politik kedua negara. Dan Hmm. syukur alhamdulillah kedua pimpinan ini kan pernah bertemu pada saat KTT APEC di Gyeongju di Korsel pada 1 Ya. November 2025. Nah, pada saat bertemu inilah kedua pemimpin kita sepakat bagaimana kita terus memperkuat hubungan strategis Indonesia-Korea ini dari berbagai sektor, terutama sektor investasi, perdagangan, ekonomi kreatif, dan pendidikan. Investasi Korea Selatan saat ini di Indonesia tentunya kita tidak hanya berbicara dengan angka investasi yang masuk dari Korea ke Indonesia, tapi lebih dari itu bagaimana dampak terhadap ekosistem industri di Indonesia yang kemudian bermanfaat bagi kemandirian industri di Indonesia, penambahan Ya. lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal. Itu yang ingin kita lebihkan. Tidak hanya nilai investasinya, tetapi membangun lingkungan investasinya, environment investasinya. Seperti yang sudah dilakukan misalnya contoh di sektor EV. Hmm. Investasi kan mulai dari industri hulunya, sektor hulu di nikel, hingga hilirisasinya sampai ke baterai, kemudian sampai menjadi gunakan baterai ini untuk electric vehicle, untuk mobil listrik di Indonesia. Dan ini satu ekosistem yang utuh menyeluruh. Nah, kita harapkan ekosistem serupa kita bangun terus, tidak hanya di sektor EV, tetapi juga misalnya di sektor kesehatan. Ya. Kita tahu kan kita ini sangat tergantung dengan obat-obatan ataupun produk kesehatan luar negeri. Cukup tinggi kita ketergantungannya. Nah, kita coba mengajak SK Plasma untuk melakukan investasi juga di Indonesia. Ini untuk satu obat IV untuk Hmm. mengatasi penyakit autoimun. Itu sudah insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan proses pendirian pabrik sudah berjalan. Dalam waktu dekat insya Allah produksinya mulai dilakukan. Saat ini kita baru melakukan produksi bersama di Korea. Ya. Hasilkan 3.000 vial albumin untuk Hmm. autoimun, peningkatan imunitas kita, itu sudah dilakukan. Dan yang lebih penting lagi yang sesuai juga dengan harapan Bapak Presiden adalah bagaimana kita terus memperkuat pengembangan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dengan bekerja sama dengan Korea. Baik itu di jenjang diploma sampai dengan jenjang S3, terutama riset bersama yang bisa terus kita kembangkan. Baru-baru ini juga Mas Ferry, kita juga tidak hanya yang jenjang diploma, tapi juga vokasional. Kita ada kerjasama dengan Koshipa. Koshipa ini adalah satu asosiasi dari offshore dan shipbuildingnya Korea. Mereka membuat asosiasi dan mereka memberikan bantuan untuk pendidikan, untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita, sumber daya manusia kita, khusus di sektor shipbuilding. Apakah dia menjadi welder, menjadi painters, ataupun menjadi electrician, kelistrikannya kapal. Ini semuanya programnya ODA dari Korea, dari mereka, dan nilainya cukup besar. Dan ini yang saya rasa sesuai dengan yang kita harapkan. Pertama, bisa mendukung kebutuhan tenaga kerja di Indonesia yang ahli, maupun juga menjadi supplier tenaga ahli tersertifikat untuk industri perkapalan di Korea maupun di belahan dunia lainnya. Karena industri kapal Korea tidak hanya berkedudukan di Korea, dia punya industri kapal Korea di Vietnam, dan sebentar lagi di Amerika, kemudian juga ada di India. Banyak mereka punya shipbuilding yang tersebar di mana-mana. Sehingga ini menjadi satu peluang juga buat tenaga kerja kita. Luar biasa. Mudah-mudahan lancar terus ini, Pak. Kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Pak Cecep dan juga KBRI ya di Seoul, Korea Selatan.
Kita Mohon masuk ke dukungannya Mas sesi, Ferry. amin insya Allah Pak. Kita masuk ke sesi akhir nih Pak. Karena di bulan Ramadan, sebagai seorang diplomat, ada makna tersendiri nggak sih Pak? Terutama ketika mengemban tugas ya, misi diplomat, misi diplomasi, apa di tengah padatnya kegiatan yang dilakukan, ada makna tersendiri nggak Pak secara di bulan Ramadan ini secara pribadi begitu, Pak Cecep? Iya, secara pribadi tentunya pertama pastinya kita kehilangan kebiasaan yang kita lakukan di tanah air dengan keluarga besar. Karena kan kalau di kita Indonesia ini kan keluarga itu extended family ya, tidak hanya Iya, istri dan anak, tetapi meluas dan itu kita tidak ketemui. Tetapi untuk mengatasi hal ini, keluarga kita adalah siapapun yang terdekat di kita, di KBRI. hmm, Karena itulah keluarga saya, extended family saya yang ada di sini. Dan kita coba menggunakan uh, bulan suci Ramadan ini, bulan untuk sama-sama kita melakukan refleksi diri lah, serta bagaimana kita bisa mendekatkan diri beribadah dengan lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Sang Holik Allah Subhanahu wa taala, dan di saat hmm, yang sama juga saya pikir ini intermittent terbaik kan puasa ini ya untuk kita jaga iya, kesehatan kita. Dan syukur alhamdulillah sejak hari kedua kita taraweh bersama dengan teman-teman KBRI, dan alhamdulillah. kita ada buka puasanya potluck, masing-masing bawalah, tidak kita siapkan. Oh, Jadi kalau disiapkan itu nanti menjadi ada tantangan anggaran kan, jangan sampai mengganggu kebersamaan. Jadi sifatnya potluck aja, silakan bawa, kita sama-sama makan, sama-sama berbuka dan sama-sama taraweh. Ya itu sebetulnya yang kita ingin kembangkan terus, bagaimana hmm, bulan suci Ramadan ini benar-benar bisa uh, tidak hanya baik untuk diri sendiri, tapi juga memberikan kebaikan kepada sekitar kita, memberikan suasana yang tentram kepada sekitar kita, dan lebih luas lagi tentunya nantinya harapannya seluruh warga negara Indonesia yang ada di Korea pun merasakan hal yang sama. Dan saya amin. berkomunikasi dengan teman-teman, alhamdulillah ada beberapa organisasi keislaman Indonesia yang mengirimkan juga ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya ke Korea. Ada sekitar 17 kalau nggak salah. Saya ketemu Hmm, di bandara soalnya salah satunya waktu itu, untuk memberikan siraman rohani kepada kita semua. Alhamdulillah. ya, Pak sebagai penutup, Pak Cecep, di momen Ramadan ini mungkin ada pesan Ramadan yang ingin disampaikan oleh Pak Cecep sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Baik pesan itu disampaikan untuk kami yang ada di tanah air, ataupun para WNI, para pelajar, pahlawan devisa yang sekarang sedang berjuang ini Pak, di Korea Selatan. Silakan Pak. Terima kasih, tentunya momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang baik untuk kita sama-sama mengajak diri kita, seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di tanah air maupun di belahan bumi manapun, khususnya buat saya karena saya berkedudukan di Korea, warga negara Indonesia yang ada di Korea, untuk bersama-sama kita menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan ataupun waktu bersama memperkuat persatuan, memperdalam empati kita, dan memperbanyak kontribusi kita bagi sesama. Kita harus bersama-sama tunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai moderasi, toleransi, dan gotong royong. Saya yakin bisa sama-sama menjadi duta bangsa yang menjaga nama baik Indonesia melalui sikap kita, integritas kita, kerja keras kita, dan mudah-mudahan dengan semua ini Ramadan menghadirkan kedamaian di hati, mempererat tali Amin. kebersamaan dan kekeluargaan kita, dan gilirannya insya Allah membantu kita untuk mewujudkan tekad bersama menuju Indonesia yang maju, menuju Indonesia Emas 2045. Itu harus kita sama-sama lakukan bersama. Itu Mas Ferry. Amin. Insya Allah dimudahkan karena tugas Pak Cecep Amin. tidaklah mudah.
Karena itu kita doakan Pak Cecep dan juga kawan-kawan di KBRI ya yang ada di Seoul, Korea Selatan untuk bisa membersamai WNI ataupun Anda pendengar dan netizen yang punya rencana nanti mau ke Korea Selatan. Pak Cecep, terima kasih Pak. Titip salam untuk Terima saudara-saudara kasih. kita yang ada di Korea Selatan dan juga kawan-kawan di KBRI Pak Cecep. Sehat selalu semuanya Pak. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan juga netizen, obrolan yang cukup menarik ya. Jadi kita tahu bagaimana budaya-budaya di Korea Selatan, opportunity apa yang kira-kira bisa Anda bawa dari tanah air ke Korea Selatan. Mudah-mudahan ini juga bisa sekaligus memperkenalkan bagaimana khasanah budaya kita ya di Indonesia kepada warga negara lain yang ada di Korea Selatan. Obrolan yang seru sekali dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Cecep Herawan. Kita ketemu lagi nanti dalam program interaksi Duta Besar Republik Indonesia. Tentunya selama bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah, 2026 Masehi. Saya Beri Hamzah, sampai jumpa.